Oke, selamat siang teman-teman. Nah, kali ini ada kedatangan motor Beat ISP. Dengan kendala mesin pecah. Ini sudah saya lepas dari sasisnya. Kondisinya parah banget. Jadi stang seher putus. Seperti ini keadaan. Nah, pecah ya. Bagian pecah atas, kemudian di bawah juga pecah. Ini penyebabnya yaitu bagian stang seher patah teman-teman. Terus kemudian mengenai bagian mesin pecah seperti ini ya, sampai hancur seperti ini. Ini masalah utamanya belum tahu ya. Tapi setelah kita lihat di bagian oli kayaknya masih banyak sih, masih ada. Coba kita lihat dulu dilihat dari sini ya. Kalau kita lihat bagian oli, kita lihat dulu sambil megangin kamera teman-teman. Posisi kering ya, kita lihat di sini posisi kering. Nah, kita masukkan lagi seperti ini, kita cek bagian oli. Loh, oli ini masih loh, kok iso tugel. Olinya masih banyak, masih cukup, berarti nggak kehabisan oli ya. Nanti kita cek lagi lebih dalam, kita bongkarin dulu semuanya, kita bongkar total ya, penyebab utamanya di mana sampai parah seperti ini teman-teman. Aduh, jangan acur. Dan ini rencananya ya mau dilas lagi, dibabet lagi, terus kemudian dibubut. Oke, kita bongkarin dulu ya, kita lepasin semua. Ini bongkar total ya, bagian stang seher kita lepas, pokoknya total kita bongkar. Nah teman-teman, setelah terbongkar ya bagian blok dan silinder blok, di sini bisa kita lihat bahwa stang seher bagian depan patah ya. Ini masuk ke dalam ya bagian piston. Terus untuk bagian piston, saat kita lihat, saat kita buka, tinggal tersisa bagian ini nih. Tinggal tersisa bagian ujungnya aja sama ring piston bagian depan. Nih ya. Terus bagian blok di sini ya pecah. Seperti ini. Jadi serpi-serpiannya itu mengenai bagian blok semua jadi pecah seperti ini. Terus bagian cylinder head di sini ya. Ini bagian klep out ini bengkong ya. Sini. Bengkang nih seperti ini. Bengkong ya. Jadi serpi-serpiannya ini nempel di bagian sini. Terus untuk bagian oli ya. Ini oli jalan loh ya. Kalau oli nggak jalan di sini pasti kering. Ini ya untuk bagian oli. Nah, olinya lo kenceng banget teman-teman. Otomatis oli ini jalan ke atas, makanya di sini masih basah, kelihatan basah ya, nggak kering. Kalau di sini nggak jalan, di sini pasti kering. Suatu kejadian pasti ada masalahnya teman-teman. Masalahnya di mana? Kita bongkar semuanya. Oke teman-teman, setelah terbuka ya bagian pak mesin, kita belah. Nih bagian remuannya, rontok-rontokannya ada di bagian sini nih. Bagian piston. Coba kita cek ya, apakah ada benda-benda asing luar angkasa. Ini serpian piston ya. Oh ini buring ya, ini buring, ini piston, pen piston. Apa sepi pen pistonnya nggak dipasang paling ya kayak sih ya. Dudukan mesin, serpian mesin. Ya, kemungkinan besar loh kan. So juga ada motor deh. Oh enak ring isi jinjal kuliah kan. Satu. Remuk. Landep lagi. Iya, hancur kabeh. Ini patahan stang seher guys.
Sepipannya nggak enak siji. Jur. Oh enak ding siji. Oh enak loro. Jadi kepasang bagian sepi pen piston. Wis berarti tinggal remuk-remukan iki. Saya lepas bagian stang sehernya dulu. Setelah terbongkar semuanya ya. Ini bagian servis-serpihannya ya, di bagian sini ya, di bagian kepala pen, lubang pen piston bagian stang seher ya. Sini patah. Ini setelah saya koreksi semuanya, bagian servis-serpihan ini tidak ada yang mencurigakan teman-teman, seperti ada yang masuk baut atau apa ya, penyebab pecahnya mesin ini ya. Ini tidak ada yang mencurigakan. Jadi ini servis-serpihan bagian mesin dan piston ya di sini. Terus di bagian stang seher ini bengkong ya. Ini bengkong karena tabrakan ya antara klep dan piston. Karena klep di bagian sini bengkong. Terus kemudian piston pecah. Kemudian mengenai bagian masuk ke dalam mesin ya. Terus disitulah nyangkut menyebabkan mesin itu pecah. Ini secara logika aja ya teman-teman. Bagian oli mesin utuh, sirkulasi oli jalan normal, tidak ada kendala. Kenapa bisa remuk seperti ini? Yang tahu penyebabnya komen di bawah. Bagian klep-klep bengkong semua, bagian busi melonyoh, ajur. Nah, menurut cerita dari yang punya motor ya, ini saat temurunan ya, saat temurunan. Jadi tidak posisi digas teman-teman. Saat temurunan. Terus kemudian saat nanjak lagi, digas sudah tidak bunyi motornya, sudah tidak hidup. Jadi posisi mesin temurunan, kemudian pecah seperti ini. Apa masalahnya overheat? Kalau overheat ya, kemungkinan di sini kering karena oli itu biasanya tidak jalan. Penyebab overheat itu satu, oli habis, oli tidak jalan. Nah, pada motor ini normal semua. Oli normal, habis ganti oli, terus sirkulasi oli juga jalan. Nah, ini penyebabnya kan kita ya bingung lah pokoknya. Dan di sini masih utuh loh ini. Tidak ada bekas ngejam, bagian blok-blok aman semua. Jadi tidak ada bekas-bekas ngejam setelah saya koreksi. Aman. Terus masalahnya ngopo yang bingung juga ya, Kak? Bingung pol bolo. Langkah selanjutnya ini mau teman-teman mau dibubut ulang ya, babet ulang, jadi dilas lagi jadi seperti yang standarnya lagi. Jadi ini mau dilas lagi ya. Untuk bagian stang seher positif otomatis diganti ya. Stang seher diganti. Di sini macet ya. Ini karena di sini bengkok. Ini mengenai dinding di bagian sebelah sini. Jadi nggak bisa gerak sama sekali. Oh bisa. Nih. Di sini nggak nggak bagian stang seher ini nggak oblak loh ini. Aman. Aman. Nggak ngejim. Ini awal mula mungkin pistonnya tabrak napas sentriknya les ya. Enggak ya kayak bagian sentrik enggak les, kencang juga teman-teman. Tuh bingung juga, pecah kabeh, wis bikin bingung ya teman-teman. Oke yaudah teman-teman, ini mau saya antarkan ke tukang bubut dulu, tukang las ya, nanti biar dikerjakan biar cepat selesai.